Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pabedilan, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakasek SMA Negeri 1 Pabedilan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pabedilan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pabedilan, yang ketiga acara inti, yaitu presentasi menciptakan budaya positif yang akan dimoderatori oleh Bapak Rukanta. Keempat, penutup. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka acara pada kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pabedilan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena rahmat, hidayah dan nikmat sehat Bapak Ibu sehingga kita bisa sama-sama berkumpul Bapak Ibu dalam rangka kegiatan presentasi. Ini lebih kepada diseminasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, mungkin judul dari sananya harus presentasi Bapak Ibu terkait dengan praktik baik. Ini adalah dari rangkaian kegiatan pelatihan guru penggerak Bapak Ibu ya. Salam semoga saudara dan pelajar pada junjungan Tuhan Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan kita seluruh umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Ahmad selaku presenter, karena yang akan mempresentasikan hasil dari kegiatan mengikuti pelatihan guru penggerak Bapak Ibu, karena ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan guru penggerak dan ini harus didiseminasikan, dipresentasikan ke hadapan warga sekolah, khususnya teman-teman guru yang ada di lingkungan SMA 1 Pabedilan. Nah, saya berharap Bapak Ibu ini adalah bagian, kalau Pak Ahmad nanti menyampaikan presentasi praktik baik, itu artinya ya baik Bapak Ibu, artinya wajib ditiru oleh Bapak Ibu karena itu bagian dari kegiatan yang boleh dibilang kalau guru penggerak itu Bapak Ibu berusaha untuk mengetok tular, berusaha untuk membawa virus yang baik untuk Bapak Ibu guru. Kalau Pak Ahmad kan sudah melalui tahapan-tahapan Bapak Ibu, tinggal nanti ada di terakhir ada di panen karya ya, di panen raya. Nah, yang sebelum melakukan tahap itu Bapak Ibu, ini adalah bagian dari tengah kegiatan di guru penggerak. Nanti Pak Ahmad terkait dengan presentasi Ahmad yang hari ini akan dilaksanakan. Nah, saya berharap hasilnya itu Pak Ahmad, ini kan pasti divideokan ya, di-upload juga, ini bagian dari kegiatan presentasi yang harus di-upload. Nah, ini ketika di-upload Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sudah bisa like dan subscribe ya, termasuk ke putra-putri kita Bapak Ibu, siswa-siswa kita. Saya berharap juga Pak Muhammad selaku pengajar praktik, Pak Haji Platoni juga selaku pengajar praktik nanti memberi masukan Pak, apa yang menjadi nilai-nilai yang kurang, yang perlu diperbaiki, dan apa yang hal-hal baik yang harus dipertahankan. Ini bagian dari kegiatan guru penggerak. Jadi saya berharap akan ada Pak Ahmad yang baru setelah angkatan Pak Ahmad, angkatan 7 ya,
angkatan 8 kita nggak ada yang lolos ya, mungkin di angkatan 9 insya Allah. Nanti angkatan 9 esainya baru kita koreksi tadi malam, baru dibuka link untuk mengoreksi. Jadi angkatan 9 sepertinya ke depan baru bisa pengumuman terkait dengan esainya. Bapak Ibu, kalau angkatan 8 sih ini sedang simulasi mengajar. Saya ini sedang juga simulasi mengajar. Nanti saya mau izin sebentar kemudian saya untuk melakukan tanya jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar karena ini adalah ranahnya Pak Ahmad, jadi nanti waktu yang paling banyak adalah untuk Pak Ahmad. Jadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf saya harus langsung kembali. Saya ada 2 kegiatan secara online, yang satu di kelas manajemen sekolah, yang satunya saya sedang mengasesi guru penggerak juga. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu tidak bisa berlama-lama. Ya, mudah-mudahan Pak Ahmad diberi kemudahan, kelancaran. Terima kasih banyak dari saya itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu masuk ke acara ketiga, acara inti, yaitu presentasi menciptakan budaya positif yang akan dimoderatori oleh Bapak Rukan KSPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pamudilan, yang saya hormati Bapak Wakasek SMA Negeri 1 Pamudilan, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Pamudilan yang saya hormati juga. Alhamdulillah, terdahulu mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa meluangkan suatu acara seminar dalam rangka program guru penggerak angkatan ke-7 yang dipandu oleh narasumber kita Bapak Ahmad Supati SSI. Untuk mengefisiensikan waktu, nanti akan dipaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dipaparkan oleh narasumber kepada Bapak Ahmad Supati SSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai junjungan kita. Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya panjatkan, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih mau meluangkan waktu untuk belajar, ya, untuk belajar. Aslinya apa yang akan saya sampaikan adalah bentuk dari aksi nyata dari modul 1.4 bahwa kita harus menyampaikan atau pengibasan tentang budaya positif, ya. Seperti itu. Jadi
eh, apa yang nanti saya sampaikan itu sangat ini ya Bu, untuk apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Jadi ada ilmu-ilmu yang baru yang kita dapatkan ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Bahkan saya tanya kebetulan saya kan bukan dari IKIP ya, saya kan dari ilmu sains murni di ilmu keguruan zamannya Pak Omar, tapi itu belum ada. Nggak tahu kalau IKIP yang lulusan sekarang ya Pak Omar ya, tentang budaya positif itu sudah disampaikan atau tidak, seperti itu. Jadi tujuan kegiatan kali ini Bapak Ibu, yang pertama melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan sejawat dan staf administrasi SMA Negeri 1 Pabedilan. Kemudian yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Pabedilan. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini. Jadi budaya positif ini, kita berusaha menciptakan budaya positif di sekolah itu tujuannya adalah agar murid-murid merasa merasa nyaman ya di sekolah ini, merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia, sehingga mereka bisa berkembang ya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif ini dikenal dengan disiplin positif, Bapak. Ya, jadi sering kita mendengar disiplin, tetapi yang dimaksud disiplin adalah disiplin positif. Ya. Untuk memahami disiplin positif, ini ada permainan judulnya Cobalah Buka. Ya, cobalah buka. Begini, hatinya ya dibuka ya. Terima kasih ya. Ya, memang harus begini ya. Ini, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, misalnya si R, ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, R, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Seperti itu, ya. Jadi kira-kira coba ya, coba misalnya Pak, berarti coba Pak Sudi dengan Bu Ika Kartika. Ya, silakan. Ya. Iya. Gak apa-apa, kalau tergoda memang dasarnya mudah digoda. Silakan, silakan.
mencoba membayangkan. Ya. Silakan Pak Odi dengan Bu Ika Kartika. Kalau enggak berarti gantian Pak Odi yang menghafal. Nanti Bu Ika yang menggoda. Sama. Hah? Ya, Pak, buka dong. Buka. Buka. Buka enggak? Buka enggak? Enggak buka? Buka. Enggak. Buka. Bikin ya. Ayo. Kasih duit. Kasih apa? Buka dong, keren ya. Buka. Kenapa sih? Buka. Berarti Pak Odin bisa jauh, dirayu, nggak bisa ngerayu. Ya, itu contoh dari apa namanya. Nanti kita akan berusaha memahami disiplin positif dari permainan tadi ya. Cobalah buka, ya. Coba pertanyaannya di sini. Anggap sudah bergantian ya. Ini pertanyaannya, apakah Anda atau R membuka kepalang tangan? Ya, berarti kan tadi Pak Nasruddin mana Pak Nasruddin? Oh iya, Bu Ika aja dulu lah. Ya, misalnya berarti Bu Ika tadi membuka kepalang tangan atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa Bu? Alasannya karena di tangan saya sesuatu yang paling berharga buat saya dan tidak boleh orang lain mengetahuinya atau merebutnya. Berarti kontrol itu ada di kepalanya. Iya emang iya. Berarti ini kan berarti Bu Ika ya. Kenapa tidak membuka? Karena di kepalanya seperti itu. Ya, kenapa saya bisa berbalik dengan Pak Rasudin ya? Kenapa saya juga tidak membuka apa yang berada di kepala tangan saya? Karena menurut saya yang di kepala tangan saya tersebut ada sesuatu yang sangat berharga di hidup saya dan tidak boleh orang lain mengetahuinya maupun merebut dari tangan saya sendiri, sehingga harus saya jaga dengan cara apapun, bila perlu dengan nyawa saya sendiri. Tepuk tangan dong. Ada yang mau memberikan itu lagi nggak? Memberikan semacam penguatan gitu. Misalnya kalau saya sih mau membuka gitu loh. Atau misalnya ada yang atau nggak apa-apa tetap tidak membuka juga dengan alasan yang lain boleh. Saya membuka hati, Pak. Kalau saya juga tetap tidak membuka kepalan tangan saya, karena ya itu tadi di kepalan tangan saya ada sesuatu yang berharga dan itu prinsip saya. Prinsip itu tidak bisa digoyahkan untuk kerayuan, hardikan, begitu Pak. Prinsip, bukan prinsip. Oke, terima kasih. Ya, prinsip sangat berharga. Kemudian apalagi? Ada yang lain Bu Vika
mau memberikan? Karena saya itu orangnya suka berbagi, jadi bukan saya. Begitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau memberikan ini? Boleh, Putri, silakan. Ya, jika ada teman atau seseorang yang menginginkan membuka kepala saya, maka saya akan membukanya. Adapun teman itu tidak meminta, tapi kalau saya lihat dia butuh bukaan kepala saya akan membukanya. Kenapa? Karena berbagi itu indah. Ya. Ya gitu. Ya, traktir maling tenang. Ya, menurut saya berbagi itu indah, sharing itu indah. Kalau kita punya ilmu, kenapa kita tidak share? Itu seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi intinya di sini, Bu. Ini. Pertanyaannya lagi. Mau Bapak Ibu menutup kepalan tangannya ataupun membuka dengan apa namanya tadi, dengan rayuan, dengan apa, atau dengan alasan yang tadi apa namanya berbagi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ada pertanyaannya. Siapa yang mau jawab kira-kira, Bapak Ibu? Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut saya yang memegang kendali adalah R. R ya Pak? Ternyata salah Pak. Iya, tentunya kita sendiri Pak, bukan si R. Jadi pemegang kontrol atas kepalan tangan kita adalah kita sendiri, masing-masing, bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi bukan tadi Bu Ika Kartika tetap memegang kepalan tangan itu karena Bu Ikanya pengen tetap memegang kepalan tangan, bukan karena Pak Sudin ngerayu dan sebagainya. Kemudian tadi dengan prinsip itu juga sama. Jadi diri sendiri yang memegang kontrol itu, bukan temennya. Ketika ya, enggak, maksudnya kontrol. Ini kita bicaranya tentang kontrol dulu, ya. Jadi kontrol apa namanya, kita mau membuka kepalan tangan kita atau enggak, itu yang menentukan adalah kita sendiri. Jadi meskipun tadi misalnya Bu Tri pengen berbagi, tapi ketika dirinya memang tidak pengen berbagi, tidak akan membuka kan, seperti itu. Ketika pengen membuka pun pengen berbagi, itu kontrol dari Bu Tri sendiri. Aslinya sih semua orang di luar itu tidak bisa mengontrol perbuatan kita. Hanya kita yang bisa mampu mengontrol perbuatan kita sendiri. Seperti itu. Maksudnya, kembali dulu. Maksudnya, jadi disiplin positif itu, Bapak Ibu, itu harus berasal dari diri kita sendiri. Motivasi intrinsik namanya. Ya. Jadi disiplin positif itu muncul dari apa namanya, kontrol pribadi masing-masing. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ini suatu ilmu yang baru. Artinya bagi saya, nggak tahu mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, itu seperti itu.
Di sini juga ada senior kita yang sudah di guru penggerak angkatan 1, ya Pak Ahmad sama Pak Tony. Seperti itu. Nah, ini ada yang sangat bagus Bapak Ibu. Ini miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Ini ada kesalahan-kesalahan dari kita. Termasuk saya merasa memang ini kita berada di ilusi-ilusi ini. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu ilusi, Bu. Ya. Jadi kata Dr. William Glasser di kontrol teori itu suatu ilusi. Ilusi berarti kenyataannya enggak, ya, bagaimana? Ilusi namanya. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi, ya. Kenapa kita berpikir seperti ini? Ada di teori kontrolnya, ya. Ini jadi miskonsepsi ini, ya, tentang kontrol kepada orang lain. Kalau kita berarti kan kita sebagai guru, maka kita berusaha mengontrol murid, seperti itu. Akhirnya itu ilusi, ya. Jadi ini yang kita kadang-kadang salah, ya. Realitas kebutuhan kita sama, kemudian ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang berbeda-beda dalam kebutuhannya. Itu seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang berikutnya ini nih, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sangat-sangat salah, ya. Nah, ini yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang benar adalah kita melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Begitu. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga salah. Atau saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar adalah hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang berikutnya adalah, yang benarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, bahwa yang salah adalah bahwa kita berpikir model berpikirnya menang dengan kalah. Yang benarnya adalah bagaimana kita berpikir menang dan menang. Ini. Jadi ternyata termasuk saya sering melakukan hal seperti ini, kesalahan-kesalahan bahwa seakan-akan kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata hanya orang itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Ini tentang makna kontrol di dalam disiplin positif. Nah, dalam hal ini, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat maksudnya itu adalah disiplin diri, ya. Jadi bukan disiplin dari orang lain, ya, tapi disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, tetapi biasanya kalau motivasi eksternal ini tidak berjangka panjang, seperti itu. Maka Bapak Ibu, tugas dari kita sebagai guru adalah kita berusaha memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita, ya, agar mereka itu menjalankan semua nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan yang kita berikan. Itu motivasinya dari diri sendiri. Memang susah, Bapak, ya, sangat-sangat susah, ya, itu seperti itu. Jadi yang penting kita tetap berusaha, ya, agar murid-murid kita itu bisa memunculkan motivasi intrinsik sendiri. Misalnya kayak setiap hari, ya, kita ada pembiasaan positif, kumpul di lapangan. Nah ini ketika anak-anak sudah sendiri, ya, jam 6:30 atau jam 6:45 sudah ada di lapangan, maka sebenarnya mereka sudah bisa memunculkan motivasi sendiri, motivasi intrinsik, tidak harus digura-gura. Tidak ada guru yang nggak usah keliling ke kelas-kelas, itu seperti itu. Tapi memang susah, tapi ya harus dilakukan, Bapak, karena yang dimaksud disiplin itu memang seperti itu, harus dari diri sendiri, seperti itu. Itu tentang sikap disiplin. Kemudian dari budaya positif ini kita mempelajari ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gassen atau Diane Gassen. Jadi itu Diana, ya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu. Jadi misalnya anak-anak kita itu datang tepat waktu di sekolah, kira-kira tujuannya apa? Ya, pasti bermacam-macam di antara 3 ini. Ya, bisa ada yang ini, ya, bisa untuk menghindari hukuman, ya. Aduh, saya datang harus tepat waktu nih karena nanti dihukum, seperti itu. Atau pengen mendapatkan imbalan, ya, pujian, seperti itu. Atau yang berikutnya adalah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi termasuk kitanya, Bapak Ibu, ya, kita sebagai guru, ketika kita datang tepat waktu, kira-kira tujuan kita untuk apa, ya. Tapi semuanya mencoba ke sini, ya, ke yang ketiga. Jadi kita membangun budaya positif ini agar kita bisa menularkan ke murid-murid kita adalah untuk ini, Bapak, untuk menjadi orang yang kita inginkan, yaitu menghargai diri sendiri, ya, karena kita sebagai guru, ya, maka kita berusaha menghargai diri kita sendiri sebagai guru, ya, menghargai nilai-nilai kebaikan yang banyak yang dipegang oleh diri kita sebagai guru, sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita berdisiplin, maka kita berusaha bahwa kita sedang menghargai diri kita sendiri, ya, bukan karena menghindari ketidaknyamanan,
kemudian bukan karena pengen mendapatkan penghargaan atau pujian, tapi tetap ya, tetap artinya kita mungkin tidak bisa lari dari yang kedua ini, tapi berusaha dikurangi, terus-menerus berusaha dikurangi, sehingga anak-anak kita juga ketika melaksanakan disiplin, artinya mereka tidak melanggar dan sebagainya, itu tujuannya adalah mereka sedang menghargai diri sendiri. Seperti itu. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Kesimpulan sebentar, ya, kesimpulan yang awal bahwa penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau karena kesadaran diri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah. Dan ini Bapak Ibu, ini tujuan golnya ketika kita berdisiplin ria, ya, maksudnya berdisiplin positif, itu bahwa siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan, ya. Jadi jangan karena guru, jangan karena orang lain, tapi berusaha memunculkan motivasi internal. Ini yang kita harus terus-menerus kita lakukan. Jangan berputus asa, Bu, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi termasuk ke diri kita sendiri juga, ya. Artinya kita berusaha memunculkan motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsik ini yang apa namanya, yang langka, seperti itu. Nah, untuk memahami bagaimana perilaku murid-murid kita, Bapak Ibu, maka kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kasusnya seperti ini. Ibu Herna, ada sehatannya. Ibu Herna, guru wali kelas 11 IPS 2. Oh, guru sekarang Pak ya, di sini Pak ya. Tapi di sini kan di SMA Putra Putri Bangsa gitu, ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Roni, R lagi ya bacanya. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang kepadanya dan mengeluhkan Roni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Herna, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Roni melakukan hal itu? Kira-kira, Pak Abdul. Tanya ya. Kalau Anda sebagai Ibu Herna, berarti Pak Herna lah. Roni karan Pak, karan. Kayaknya itu sarannya. Jadi pertama yang saya lakukan, saya akan melakukan apa yang Roni lakukan pada temannya. Jadi biar si Roni merasakan bagaimana penderitaan temannya yang dimintai makanan. Nah, jadi setelah Roni minta, saya minta lagi, Pak. Nanti ditanya, gimana perasaan kamu ketika makanan kamu saya minta? Mungkin itu teman-teman yang kamu minta rasanya seperti yang kamu rasakan sekarang. Gitu. Nah, ada lagi yang lain? Terus, kira-kira apa alasan Roni melakukan hal itu? Ini nggak ada peluang sapu, Pak. Nanti tanggal 1 ditanyakan. Kira-kira kali.
Oke. Baik, yang saya lakukan misalkan saya di balik kelasnya, mungkin saya cari informasi terlebih dahulu ya, apa sebabnya Roni itu melakukan hal tersebut, mungkin dengan teman dekatnya, dan cari tahu juga dengan lingkungan keluarganya, karena anak melakukan hal tersebut tidak mungkin secara langsung melakukan, pasti ada alasannya. Nah, yang saya lakukan salah satunya tadi, yang kedua, mencoba membimbing atau membina Roni, kasih arahan. Mungkin kalau di kami BK ada teknik apa ya namanya ya, aduh istilahnya saya lupa, intinya bertukar ya, posisi bertukar, dia sebagai korban ya, saya sebagai pelaku. Nah, tadi mungkin ada hubungannya dengan tadi Pak Abdul bilang, bisa merasakan seperti apa ya, jadi istilahnya tidak semata-mata kita mengejudge bahwa orang itu anak yang nakal atau bagaimana, tidak. Jadi intinya kita cari tahu terlebih dulu apa penyebabnya, dan kita balik bagaimana dia bisa merasakan kalau hal itu terjadi pada dirinya itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, tepuk tangan buat Pak Tino. Kita ngelamun banget. Informasi dulu, informasi Ibu Jamila dirujuk ke rumah sakit. Terus kita doakan semoga cepat sembuh. Yang kedua, saya menanggapi kasus ini gampang saja. Mana Roninya? Kalau Roni, kalau saya balik kelasnya, kalau Roni minta makan, saya ajak makan bareng-bareng ini. Gak usah minta sama anak-anak, saya ajak makan ini. Setelah ajak makan, saya bawa pulang. Di rumahnya barangkali dia ibunya janda, siapa tahu ya. Kita kasihan, kita beri support. Kalau bisa tiap hari kasih uang jajan, kasih makan ya. Nanti lama-lamaan hatinya dulu dan akan menjadi baik. Mungkin itu solusinya ya. Solusi yang kedua, ya kita lihat keadaan pribadi si Roninya ini dari ibadahnya, agamanya. Kalau kita tidak rajin, berarti benar-benar dia ini broken home, susah diatur segala macam, kita tindak saja ya. Mau mundur, mau pindah bebas. Terima kasih. Tunggangan, gak ada tunggang ini. Terima kasih, tepuk tangan buat Kak Arif. Ada lagi? Pak tadi? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi tentang kasus Bu Herna ya. Bu Herna ini sebagai guru, kemudian ada siswanya namanya Roni yang selalu mengambil makanan teman-temannya. Saya sependapat dengan Pak Aryo tadi. Jadi dalam permasalahan ini kita harus dilihat dulu latar belakangnya. Artinya apa? Anak melakukan tindakan tersebut pasti ada dasarnya. Ini harus kita ketahui. Apakah anak tersebut di rumahnya keluarga yang tidak mampu, mungkin sehingga setiap hari dia tidak dibekali, ya sehingga atau mungkin dia sendiri memiliki karakter atau karakter ya punten bahasanya nakal ya, suka ngambil barang orang. Nah ini harus kita suka mengambil memaksa gitu ya. Ini kan karakter. Jadi dalam permasalahan ini kita harus bisa memberikan solusi ya terhadap anak supaya anak itu kembali ke dirinya. Artinya memahami apa tindakan yang dia lakukan itu salah kan gitu. Jadi biar anak itu merasakan. Tadi saya juga sependapat, bisa saja kita tanyakan kepada Roni, kalau seandainya makanan Roni yang diambil oleh temannya kira-kira apa yang kamu rasakan, kan itu juga bisa menjadi motivasi buat internalnya sehingga dia merasakan hal yang sama. Yang kedua juga mungkin barangkali tadi keluarga dari tidak mampu, ya kita solusinya mungkin harus berbagi. Artinya kita berikan ke teman-temannya, diberitahu bahwa kondisi Roni memang seperti itu. Artinya kasihan di rumah mungkin tidak dikasih bekal dan sebagainya. Jadi mohonlah diikhlaskan. Cuman yang perlu digarisbawahi, tindakannya yang salah itu apa tadi? Memaksa. Artinya meminta tidak dengan cara baik-baik.
artinya tidak menjelaskan bahwa saya ini mungkin tidak dibekali, saya lapor atau gimana, tapi itu karakter yang lebih benar itu yang maksanya tadi mengambil paksa gitu ya. Ini harus dikembalikan ke anaknya. Jadi nanti kita akan belajar segitiga restitusi ya. Artinya hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bukan hanya Roni, mungkin masih ada anak-anak yang lain, sehingga Roni juga tidak merasa sendiri kalau ternyata bukan hanya saya yang sering melakukan tindakan itu, masih ada anak-anak yang seperti itu. Nah ini jadi dia merasa semangat, artinya kita bisa memberikan solusi. Kemudian juga kita harus tadi tanyakan itu apa tadi yang ada identitasnya ya, artinya tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah, tanyakan pada diri Roni itu, sehingga dia nanti bisa mengidentifikasi perbuatannya itu apakah benar atau salah. Kemudian yang ketiga juga berikan keyakinan pada Roni sehingga dia bisa kembali ke jati dirinya, ke karakter yang aslinya atau ke kelompoknya. Jadi memang restitusi itu pengembalian, kembalikan dari anak yang bandel nakal ke asli jati dirinya. Nah tugas kita sebagai pendidik yaitu memberikan tadi solusi, bukan mengejudge ya, karena anak itu adalah titipan, tidak semua anak itu baik ya, justru anak-anak yang seperti ini harus kita bina, kita kasih solusi. Mudah-mudahan anak-anak tersebut bisa memahami. Itu saja, terima kasih Pak tambahannya. Barangkali ada yang mau memberikan itu lagi, ibu-ibu, tadi bapak-bapak semua, ibu-ibunya belum rilis, boleh? Enggak. Ya, hitam. Oke. Ya. Jadi bapak ibu, kasus ini adalah salah satu contoh kasus aja. Artinya di dalam kelas, di dalam sekolah itu pasti banyak sekali kasus-kasus selain ini. Misalnya kan ada anak yang caper ya di kelas, wah ribut banget. Ini anak kenapa ya kan? Atau kasus-kasus yang lain pasti. Makanya ini kita dari kasus ini, maksudnya itu kita berusaha memahami 5 kebutuhan dasar. Jadi termasuk kita manusia, semua manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Begitu. Ini bagaimana? Menurut Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan, bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan, kasih sayang, ya, love belonging, ya, loving, cinta dan kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, dia butuh kebebasan. Kemudian kesenangan, fun, ya, bebas, freedom. Kemudian fun. Jadi kasus yang tadi si Roni itu benar, beberapa dari pendapat Bapak Ibu guru semuanya, bahwa kita harus menanyakan ke si Roni ini, ya, kenapa dia melakukan hal seperti itu, ya. Atau sebagai guru kita berusaha menggali apa sih sebenarnya dia kebutuhan dasarnya apa nih yang belum dipenuhi kayaknya, ya. Kalau kita semuanya sudah memenuhi kebutuhan dasar ini, sudah kita penuhi, insya Allah kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar, meskipun ada saja gitu, ya. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran atau anak-anak yang melakukan kasus-kasus tertentu, ya, kalau di kita kan misalnya ada yang udah berkali-kali tangkap loncat pagar, kayak gitu, atau ngerokok, ya, itu maka kita berusaha memahami apa sih kebutuhan dasar dia yang belum dipenuhi. Kalau si Roni tadi Pak Haji, ya, kalau Roni itu ngomong karena memang dia nggak pernah dikasih sangu, ya, jadi kelaparan terus di sekolah itu, dan memang dia nggak punya duit, mungkin nggak dikasih bekal untuk sarapan, maka ini kebutuhan dasarnya dia bertahan hidup. Jadi dia memang karena seperti itu, karena nggak pernah dikasih, ya, nggak pernah dikasih bekal. Yang lain mah bawa bekal,
bawa duit, siapa nggak pernah? Yang nge-track lah, yang hari nge-track seperti itu. Iya, kalau misalnya ketika Roni ditanya kenapa sih seperti itu, ya, dia kayaknya pengen merasa apa namanya, Mas pengen merasa diterima di komunitasnya. Jadi cari perhatian lah, cari perhatian, ya. Jadi dia merasa kurang kasih sayang, makanya dengan itu dia dapat perhatian dari bapak ibu guru kan pasti ada kasus kayak gini, ya. Jadi dia berarti kurang kasih sayang, ya. Jadi merasa punya cari perhatian, ya, dengan cara apapun, dengan tadi misalnya mengambil bekal teman-temannya atau dengan yang lain, ya dengan cara-cara yang lain. Iya. Atau memang ketika Roni ditanya kenapa kamu begitu, ya karena saya pengen jadi bos, ya jadi preman lah, ya jadi preman, maka kebutuhan ini penguasaan, ya begitu. Jadi nanti tergantung ketika ditanya kira-kira dia kenapa melakukan hal seperti itu, atau kebebasan. Kenapa sih kamu pengen bebas kok? Gitu. Bebas orang belajar orang gitu kan. Pengennya bebas kayak gitu. Maka kebebasan dia yang itu, ya kebutuhan kebebasan yang dia butuhkan. Atau ini, Ron, kamu kenapa mengambil bekal teman-temannya terus? Senang Pak. Waduh ini. Jadi dia melakukan itu senang karena kesenangan gitu, karena kesenangan seperti itu. Nah, dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, maksudnya kita sebagai guru bisa mengarahkan, nantinya bisa mengarahkan bagaimana anak-anak supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Jadi dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika kita misalnya tadi menangkap anak yang loncat pagar, ya, atau menangkap anak yang ngerokok itu, ini sebenarnya apa yang mereka kurang mungkin? Kok melanggar lagi. Nah, dari memahami ini, jadi kita berusaha mengarahkan, ya, mengarahkan. Tugas kita Bapak Ibu hanya mengarahkan, ya, hanya mengarahkan. Jadi tidak tidak menjustis gitu. Oh anak ini pasti begini lagi ya. Jadi tanpa kita mengetahui kebutuhan dasar mereka dulu, kita susah bagaimana mengarahkan mereka. Itu seperti itu. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia di dalam budaya positif, ya. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang saya masih berada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid, Bapak Ibu. Kata Diana Gosen, ya Diana Gassen tadi, ya, dalam bukunya Restitution and Restructuring School Discipline. Jadi ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Kira-kira kita di mana Bapak Ibu? Kita pernah pasti sebagai penghukum, kita pernah sebagai pembuat rasa bersalah, teman juga mungkin sering, pemantau dan manajer. Nah, apa itu? Bagaimana 5 posisi kontrol ini? Coba kita perhatikan. Ini ketika kita menghadapi siswa yang terlambat nih, yang di depan, biasa di depan gerbang, Pak Abdul dan teman-teman, Pak Anam, termasuk saya juga sama, masih melakukan penghukuman dan sebagainya, ya. Ini, kalau kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, begini Bu, dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jangan menunjuk-nunjuk.
Terlambat lagi kamu, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang terlambat? Ini penghukum. Ternyata kita semuanya mungkin pernah begini, ya. Kalau tidak, berarti alhamdulillah. Kalau kita tidak, saya merasa saya masih sering seperti itu. Ketika mendapatkan ilmu ini, oh iya, saya baru sadar bahwa yang kita lakukan itu belum benar. Kenapa Bu? Penghukum itu? Ini Bu, kalau murid digituin, ya, dilakukan seperti itu murid bisa marah, di dalam hatinya bisa marah dan mendendam, bersifat agresif. Ini, saya pernah merasakan dulu waktu di sini pada SMR itu ya, ketika saya masih online. Kalau nggak di sini, jadi untungnya bukan pakai pisau atau pakai apa. Jok motor saya tuh dicoret panjang banget, pakai masih kapal tulis di sini berarti belum sepuluh. Coret, ya. Kakak saya waktu ngajar di SMA belum abang, itu joknya pakai pisau Bu. Ya, dibelah gitu, disobek jok motor itu. Jadi memang beberapa kalau kita melakukan hal-hal yang ini yang agak keliru, itu dianggap nggak baik Bu. Ini juga bagus buat Bapak Ibu kita semuanya sebagai Bapak Ibu rumah tangga ya, ketika anak seperti ini ya. Jadi kalau kata-kata yang kita lontarkan ke anak kita itu bisa membekas di hati anak-anak kita seperti itu. Maka mulai dari sekarang kita berusaha mengurangi itu sebagai penghukum gitu. Ya. Kemudian ini membuat merasa bersalah ya. Dengan nada suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, tersebut. Adik, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi, misalnya dengan kata-kata itu. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Ini juga membuat mereka merasa, jadi si anak itu merasa bersalah. Ya, ini. Ketika kita melakukan hal ini, apa yang terjadi pada anak? Murid akan merasa bersalah, gagal, dan tertekan. Ini jauh lebih parah dari yang tadi Bu, yang agresif. Kalau agresif sih masih langsung gitu kan, crok, tapi motornya dikempesin tahu kan gitu. Tapi yang ini bisa di hatinya timbul bagaimana merencanakan sesuatu. Tertekan ini yang paling bahaya. Kalau anak sudah merasa bersalah, dia tidak merasa kuat Bu menghadapi kenyataan ini. Bunuh diri bisa jadi kan. Hati-hati ya, karena kekuatan anak-anak kita tidak sama ya. Makanya kita berusaha bagaimana ya, agar mereka itu tidak merasa tertekan ya, atau merasa gagal gitu. Yang berikutnya adalah sebagai teman Bu. Ini yang sekarang saya kayaknya masih sering di sini ya, sebagai teman. Saya berusaha menganggap siswa kita itu teman gitu kan ya. Ini seperti ini dengan kata-kata bercanda gitu dengan bahasa tubuh gitu ya. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi gitu. Saya sering kan Pak Abdul mungkin pernah menyaksikan gitu. Bisa terlambat ya. Tapi ya kita berusaha tidak menjadi yang tadi ya, yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Minimal sebagai teman lah Bapak ya. Artinya jangan sampai membuat berusaha
identitas dari anaknya itu gagal, ya. Kemudian perilaku kontrol negatif. Maka Bapak Ibu, kalau bisa kita mulai sekarang, kalau bisa kita mulai sekarang meninggalkan posisi penghukum dan membuat rasa bersalah ini, ya. Jadi minimal di teman dan pemantau, apalagi manajer, ya. Teman dan pemantau juga masih termasuknya motivasi eksternal, ya. Tapi itu udah sukses mengidentifikasi anak-anak gitu, ya. Sebagai anak identitasnya sudah. Kemudian kalau manajer, nah ini paling baik lah, seperti ini. Jadi dalam hal posisi kontrol kepada anak, maka kita berusaha menjadi manajer. Kalau enggak manajer ya minimal teman dan pemantau ini, meskipun masih ada sisi negatif. Tapi kalau ini sudah bersama pemaparan dari Pak Suparti terkait tentang diseminasi ya aksi nyata tugas modul 1.4 di program guru penggerak angkatan 7. Dan materi ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu, ya, karena ini permasalahannya kan sering terjadi di sekolah, ya, menyangkut tentang kedisiplinan anak. Ini bagaimana tugas kita sebagai guru, artinya memposisikan tadi dari 5 kontrol tadi, ya. Dan mestinya kita sudah bisa menjadi manajer, ya, bukan lagi sebagai penghukum, ya, itu yang diharapkan. Jadi memang saya sebagai guru penggerak, sebenarnya saya ingin sekali, saya senang berbagi praktek baik Bapak dan Ibu, ya. Terus terang bukan bermaksud menggurui, tapi saya lebih cenderung berbagi praktek baik, belajar bersama. Ini karena memang program guru penggerak ini senternya berpusat pada peserta didik. Jadi kita berharap bisa memberikan pengimbasan terhadap rekan teman-teman kita, ya, untuk bagaimana merubah mindset kita. Saya setelah ini sharing aja, setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata saya juga sadar sudah beberapa tahun kita ngajar, ternyata banyak dosa-dosa yang tidak terasa yang saya lakukan terhadap anak. Dalam artian salah. Yang awalnya saya yakini itu benar, ternyata setelah saya mengikuti program guru penggerak bahwa hal itu adalah keliru dan dosa terhadap kita. Nah, ini menyangkut permasalahan anak, karena memang anak itu adalah yang pertama titipannya. Ki Hajar Dewantara itu memberikan konsep pembelajaran terhadap kita. Yang pertama adalah bahwa anak itu adalah, kalau kita ibaratkan petani, dia itu adalah tanaman yang harus kita pupuk dan kita bina. Jangan sekali-kali kita memaksakan tanaman padi harus tumbuh jagung, ya. Jadi ya padi. Jadi bagaimana menjadi padi yang baik. Tugas kita adalah mendidik, membina. Kemudian mengembangkan bakat yang dimilikinya. Karena bakat yang dimiliki itu kan sebenarnya sudah dari lahir sudah dimiliki. Tinggal kita bagaimana menebalkan garis-garis tipis itu. Jadi kita bisa memahami nanti bakat-bakatnya arahnya kemana. Jadi jangan sekali-kali kita memaksakan. Artinya bakat anak, ya, sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Makanya sekarang saya sadar, Bu, dulu saya sering memaksakan anak di pembelajaran PJOK. Awalnya saya minta nilai semua cabang olahraga itu harus bagus-bagus semua. Ternyata salah, karena anak itu ada yang bisa basket, ada yang bisa voli. Kita nggak bisa anak voli disuruh main basket. Itu yang saya keliru, terus terang saja. Pertama kasusnya itu. Yang kedua, cara menangani anak. Ini dulu saya sering melakukan kesalahan. Walaupun saya guru olahraga, terkadang saya nggak menyadari kalau itu adalah yang saya lakukan itu keliru. Contoh ketika anak terlambat masuk pembelajaran, terutama ketika praktek, ya, itu kadang-kadang saya sudah, kamu nggak usah ikut aja, terlambat, sana kamu nggak ikut pelajaran, itu sebenarnya salah. Artinya ketika anak keluar dari pembelajaran, saya tidak menghargai usaha dia yang berusaha ingin belajar. Karena saya tidak tanyakan dulu kenapa terlambat, dari mana, kan gitu. Kemudian yang kedua tadi, kita sebagai guru itu memberikan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, anak disuruh keliling, gak kira-kira, kadang disuruh hormat gitu berjam-jam, sehingga secara psikologis dia malu dilihat oleh teman-temannya. Apalagi tingkatannya udah SMA, iya, udah SMA itu malu. Dan yang tadi yang ada unsur nanti dendam, ya, kemudian dia akan cenderung agresif. Nah, ini tidak baik untuk anak-anak. Jadi sebagai pendidik kita tentunya bisa memberikan solusi yang terbaik dengan tadi memperhatikan
lima kebutuhan dasar daripada peserta didik. Yang pertama adalah survival ya, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kekuasaan karena anak itu juga ingin ya memiliki kebutuhan itu, kemudian kasih sayang ya, kemudian tadi ada 5. Nah itu kita harus perhatikan itu. Jadi setiap anak melakukan kesalahan pasti di situ ada sebab musababnya. Nah itu harus diketahui oleh kita sebagai pengajar. Makanya sekarang saya berubah. Ketika ada anak yang terlambat, ketika saya ngajar teori di dalam kelas, anak itu kalau terlambat, yang pertama saya cari solusinya dulu, kenapa terlambat. Iya, yang tadi. Jadi kalau kita bertindak sebagai manajer kan seperti itu. Apa konsekuensinya ketika kalian terlambat? Buat teman-teman di kelas. Yang kedua buat diri kamu sendiri. Kemudian kedepannya kamu mau seperti apa? Apakah mau begini terus atau mau berubah? Nanti kalau nggak berubah, kamu tahu resikonya akan seperti apa. Lalu saya tanyakan juga ke teman-temannya, kesepakatannya enaknya seperti apa kalau teman kamu seperti ini. Jadi disepakati bersama. Udah Pak, kalau ada yang dia terlambat lebih dari 3 kali begini-begini terus, sebaiknya belajar sendiri aja di perpustakaan. Nggak usah belajar bareng karena saya terganggu. Sepakat, oke. Jadi anak semua setuju. Jadi ketika ada yang terlambat, dia udah ngerti. Silakan kamu belajar sesuai dengan jam saya. Pelajari bab 1 misalkan permainan bola besar sampai waktunya berakhir. Jadi waktunya digunakan. Nanti ada tugasnya yang harus dikumpulkan. Jadi entah berbentuk menjawab soal atau apa. Jadi saya selalu seperti itu. Jadi sekarang berubah. Tidak lagi memperlakukan anak. Karena saya pernah mengikuti seminar terkait masalah anak Bu di Cirebon. Ini saya masih ingat kalau anak itu sebenarnya ibarat semen basah. Kalau semen basah biasanya kalau kita injak, nanti kalau sudah kering itu susah ya Bu, ada tapaknya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kasar, itu nanti akan diingat oleh anak. Jadi kadang-kadang anak itu ingatnya yang jeleknya aja ke guru, yang baik-baiknya kadang-kadang dilupakan. Ini yang saya khawatirkan ketika saya ngomong berlebihan gitu ya. Karena walau bagaimana, saya kadang-kadang refleksi, saya ini guru itu berarti harus ada murid. Tanpa murid saya bukan guru, iya kan? Murid juga sama, ada murid gak ada guru itu namanya bukan murid. Kepala sekolah juga sama, gak ada guru gak ada murid bukan kepala sekolah. Jadi semuanya satu kesatuan. Di situ kadang-kadang saya introspeksi diri Bu. Yang namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Yang penting kita coba memberikan yang terbaik buat anak. Ya, jadi itu permasalahannya. Nah ini materi ini sangat baik sekali karena memang sering terjadi ya di sekolah ini. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu guru yang nanti setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, kedepannya ya sedikit ada perubahan-perubahan bagaimana cara menangani anak yang indisipliner ya. Karena itu hanya beberapa contoh saja ya Pak Ahmad, ternyata kasusnya banyak anak-anak kita. Iya, yang datang bukan hanya datang terlambat, termasuk masalah pakaian, masalah adab dan lain sebagainya. Makanya ya pembentukan karakter. Makanya dengan adanya tujuan diseminasi ini, kita Bapak dan Ibu guru diharapkan bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita, terutama agar anak itu bisa membentuk karakter yang lebih baik lagi dan anak itu menyadari dari apa yang dilakukannya bahwa itu adalah salah. Jadi memang tugas kita harus meluruskan. Ya, bukan mematahkan ya. Tadi ada yang mematahkan ya. Ada kalau kita kesan posisinya kayak tadi seolah-olah gara-gara kamu sih ini bapaknya jadi kena marah kepala sekolah. Ini anak nanti merasa salah sama saya sehingga dia nanti kepikiran terus gak enak ya sama Papa Tony jadi gara-gara saya. Itu gak boleh seperti itu. Kita gak boleh membuat anak merasa salah terhadap guru. Iya, sering kadang-kadang kita nggak sadar seperti itu. Jadi diharapkan kita bisa menerapkan budaya-budaya positif ya. Banyak sekali Bapak dan Ibu, apalagi kita udah merdeka belajar, bagaimana caranya membuat anak itu senang belajar ya dan menganggap sekolah adalah rumah kita. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu gurunya bisa menjadi teman yang baik, bisa menjadi pelindung, bisa mengambil solusi. Nah, anak-anak juga insya Allah gimana kitanya, kalau kita menanam baik pasti anak-anak juga akan menghargai kita. Tapi kalau kitanya kasar, menghukum, anak-anak juga akan berbalik sama. Itu yang saya tidak harapkan sebenarnya hal seperti itu. Makanya bukan berarti saya tunduk terhadap anak ya, tapi kadang-kadang saya juga harus mengambil keputusan yang tegas. Kalau memang itu salah, itu penting ya untuk pembelajaran terhadap anak. Jadi dalam istilah guru penggerak tidak ada istilah anak nakal Bapak dan Ibu. Yang ada anak itu tidak tahu atau mungkin sudah tahu tapi memang karakternya seperti itu, dan ini adalah tugas kami untuk mengembalikan ke karakter yang sebenarnya harus seperti apa ya supaya dia bisa sama dengan teman-teman yang lain. Yang jelas harapannya
mungkin motivasi eksternal dari guru-guru sih hanya sebagai penambah, tapi yang paling kita harapkan itu adalah motivasi internalnya. Bagaimana dia bisa memanage dirinya sendiri, bagaimana dia bisa merefleksi dari tindakannya yang dilakukan supaya dia menyadari bahwa tindakan itu adalah salah. Itu yang paling penting. Sehingga kalau muncul dari diri sendiri untuk melakukan perubahan, maka semuanya pun akan berubah. Tapi kalau kita eksternal, tapi kalau dalam dirinya tidak ada niatan untuk berubah, saya yakin akan susah. Ya, makanya jangankan siswa, di guru juga sama. Ketika kita tidak ada niatan untuk melakukan perubahan, maka tidak akan terjadi. Apalagi kalau hanya 1-2. Jadi saya berharap SMA Pabedalan ini semuanya, mari kita sama-sama satu frekuensi untuk melakukan perubahan menuju ekosistem pendidikan ke arah yang lebih baik lagi, yang berpihak terhadap peserta didik. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Pak Rukanta atas waktunya. Terima kasih kepada Pak Haji Fatoni yang telah memberikan masukan dan sarannya. Bisa dari Bapak dan Ibu guru yang lain untuk memberikan masukan atau saran. Boleh juga pertanyaan. Pak Ahmad mau ngasih masukan ke Pak? Cukup. Bapak dan Ibu guru ada yang mau bertanya? Sudah cukup Bapak dan Ibu? Oke, alhamdulillah acara seminar estimasi program guru penggerak angkatan 7 yang dinarasumbai Bapak Ahmad Supardi SSI telah kita ikuti dengan sesama dan sebaiknya sudah mengikuti acara dengan sebaik-baiknya, dan nanti saya sebagai moderator akan diserahkan kepada Ibu Pika Sofika selaku host. Maka kepada Ibu Pika Sofika. Oke, karena kegiatan acara sudah selesai, marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.